Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang gametogenesis. Gametogenesis merupakan lanjutan materi dari sistem reproduksi. Gametogenesis terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet, yaitu gamet pada laki-laki dan gamet pada perempuan. Gamet pada laki-laki disebut dengan sperma, sedangkan gamet pada perempuan disebut dengan ovum. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like dulu, kemudian komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari aku. Terima kasih. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis laki-laki, tepatnya di tubulus seminiferus testis. Apakah masih ingat bagaimana struktur tubulus seminiferus? Nah, tubulus seminiferus ini strukturnya berkelok-kelok yang fungsinya adalah untuk pembentukan sperma. Nah, proses pembentukan sperma diawali dengan sel induk sperma yang bernama spermatogonium. Nah, ini spermatogonium ya, yang kromosomnya masih bersifat diploid atau 2N. Kemudian spermatogonium ini akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer dan kromosomnya masih bersifat diploid atau 2N. Kemudian nanti spermatosit primer ini akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder. Nah, pembelahan pada spermatosit sekunder ini adalah pembelahan secara meiosis 1, sehingga kromosomnya bersifat haploid, jadi menjadi masing-masing satu atau N bersifat haploid. Kemudian nanti spermatosit sekunder ini membelah dengan cara meiosis 2 menjadi spermatid dengan kromosom bersifat haploid. Kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma. Berdiferensiasi ini artinya adanya proses perubahan bentuk dan fungsi. Jadi yang tadinya spermatid ini belum jelas, kemudian setelah melakukan diferensiasi menjadi jelas, menjadi sebuah sperma. Nah, itulah ya proses pembentukan spermatogenesis yang terjadi pada seminiferus testis. Dalam sekali proses pembentukan spermatogenesis, pada laki-laki dihasilkan 4 sperma yang jelas. Ini ya, jadi karena masing-masing spermatid ini membelah atau berdiferensiasi menjadi sperma, jadi setiap kali pembentukan sperma terbentuklah 4 sperma yang berfungsi. Selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi pada ovarium. Proses ini diawali dengan sel induk berupa oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Kemudian nanti oogonium ini akan membelah secara mitosis dan menghasilkan oosit primer dan menghasilkan kromosom 2N. Kemudian oosit primer ini akan membelah menjadi oosit sekunder yang bersifat haploid dan badan polar 1 yang bersifat haploid karena merupakan hasil dari pembelahan meiosis 1. Oosit sekunder akan membelah melalui meiosis 2 yaitu menjadi ootid dan badan polar 2 yang masing-masing bersifat haploid, dan badan polar 1 juga akan membelah menjadi badan polar 2 yang masing-masing juga memiliki kromosom yang bersifat haploid. Nah, ootid ini akan berdiferensiasi menjadi ovum, sedangkan ketiga badan polar ini akan berdegenerasi, artinya tidak dapat berfungsi atau mati karena ketiga badan polar ini kekurangan nutrisi sehingga tidak berfungsi. Jadi setiap kali dihasilkan dalam proses oogenesis hanya satu ovum yang dihasilkan. Ini adalah penampakan sel sperma dengan sel telur. Di sel sperma itu terdapat 3 bagian, ada bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Di bagian kepala terdapat akrosom. Akrosom ini adalah bagian yang paling luar. Akrosom ini mengandung enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus korona radiata pada saat
fertilisasi atau pada saat pertemuan sel sperma dengan sel telur. Selain enzim ini juga terdapat enzim protease yang berfungsi untuk menembus zona pellucida yang terjadi pada saat fertilisasi juga, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Kemudian di bagian leher ini terdapat banyak mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan banyak energi. Jadi si sperma ini sangat membutuhkan banyak energi karena akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, yaitu menuju ovum. Sedangkan bagian ekor ini adalah untuk membantu pergerakan pada sel sperma. Kemudian ini adalah sel telur. Sel telur ini akan terbentuk pada saat bertemu dengan sel sperma, yaitu terdapat corona radiata, kemudian zona pellucida, di dalamnya juga terdapat nukleus. Ada perbedaan unik antara proses spermatogenesis dan oogenesis. Selain tempat terjadinya, perbedaan tersebut terdapat pada waktu terjadinya. Spermatogenesis terjadi pada saat laki-laki mengalami pubertas sampai meninggal dunia. Jadi walaupun sudah tua, maka proses spermatogenesis akan tetap berlangsung. Sedangkan untuk oogenesis ini terjadi pada saat bayi perempuan itu masih dalam kandungan atau perempuan tersebut masih dalam keadaan janin tahap tersebut, yaitu tahap oogonium sampai oosit primer. Nah, setelah dilahirkan, maka oosit primer ini akan terhenti, kemudian nanti akan dilanjutkan ketika perempuan tersebut mengalami pubertas, yaitu adanya pembelahan meiosis 1 sehingga menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, ovum akan terbentuk pada saat fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Perbedaan yang lain adalah untuk oogenesis itu biasanya terbentuk pada saat sampai wanita ini mengalami menopause. Jadi kalau misalkan sudah mengalami menopause, maka ovum tidak dihasilkan lagi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Happy watching.